Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikir Rahmat Saputra. Nomor induk mahasiswa 0525132267. UPBJJ berasal dari Jakarta, dari program studi Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mengajarkan praktek tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Soal pertama itu adalah buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misalkan A1, A2 dan seterusnya, minimal 8 elemen ya. Oke, di sini kita buat dulu. Di sini saya sudah buat folder tugas 2 karena ada 2 soal ya. Kita buat misalkan namanya ini. Kita buat dulu untuk end-nya. Sebelum ke isi itu kita buat untuk fungsi dari merge-nya itu. Ada akan saya kasih ut saja, lalu di sini ada left, ini ada integer mid, lalu ini ada integer right. Ini itu fungsi ini maksudnya ini fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua bagian array yang sudah diurutkan ya, agar menjadi satu bagian yang juga terurut. Jadi parameternya saya menggunakan ut, lalu untuk left, mid, right-nya ini adalah untuk batas kiri, tengah, dan juga kanan dari bagian array itu. Setelah itu kita menentukan untuk ukuran bagian kiri dan kanannya. Misalkan uh, bagian kanannya, oke. Ini bertujuan untuk menghitung panjang bagian kiri dan kanan. Yang kiri saya namakan N1, lalu yang kanan untuk saya namakan N2 dari array itu, oke. Itu kita membuat data array sementaranya. Itu masukkan untuk yang bagian kirinya. Kita namakan L, lalu untuk bagian kanannya kita langsung copy biar cepat. Ini oke, setelah itu kita untuk menyalin data ke array sementaranya. Jadi ini untuk menyalin elemen dari array utama UT ke kiri dan juga ke kanan. Jadi dari L ke R ya. Oke, kita menggunakan for. Oh, maaf. Jadi sama dengan oke, nanti I untuk UT left plus I. Sini kita gunakan untuk for-nya. Kita langsung saja biar cepat. Kita gunakan J. Oh, maaf, sini midnya.
Oke, setelah kita membuat menyalin elemen dari array utama dari UT, dari parameter UT ke kiri dan juga kanan. Oke, lalu kita membuat untuk inisialisasi indeksnya, yaitu bertujuan, jadi ada nanti kan ada 3 indeks, indeks I untuk indeks ke bagian kiri, array kiri, lalu J itu untuk bagian kanan, lalu untuk posisi saat ini adalah array utamanya ya, yaitu UT-nya, yang untuk K-nya. Oke, jadinya ini untuk array kiri, indeks untuk array kiri, lalu jadi untuk indeks array kanan, lalu K ini untuk parameter UT-nya ya. Lalu kita buat proses penggabungannya dari descending order-nya. Jadi sama dengan R, nya ya untuk di situ, lalu ini penukaran dari parameter UT ke K-nya. Untuk array kirinya, kita juga ambil dari untuk I. Itu I plus else T A R J benar J plus plus. Oke, ini untuk apa sih nih? Nah, ini untuk berguna tujuan untuk membandingkan dua elemen dari kiri ke kanan atau dari L ke R dan memilih nilai yang lebih besar dulu karena descending ya. Jadi setiap kali elemennya apa namanya dimasukkan ke parameter UT, indeksnya naik satu langkah. Indekskan naik satu. Oh maaf, belum saya buat untuk indekskan. Oke, seperti ini. Lalu kita buat untuk salin sisa dari elemen kirinya, kalau misalkan ada ya. I, I. Nah, ini jika masih ada elemen tersisa dari array kiri, salin semua ke R ya, ke UT-nya maksudnya, parameter UT-nya. Lalu kita buat juga untuk salin sisa elemen kanan, kalau misalkan ada. Copy aja, biar lebih cepat. Oke, seperti ini. Lalu, nah ini yang paling apa namanya? Yang paling penting yaitu kita membuat untuk merge sort-nya dari tugas ini yang yaitu menggunakan merge sort ini. Ini yang paling penting. Dia menggunakan parameter T, lalu ada
Kita yang diambil tadi kan, kalau tadi kan ada match-nya juga ya, tapi yang di sini kita gunakan yang dari ke kiri ke kanan saja. Lalu kita buat untuk fungsinya. Oke, saya jelaskan dulu untuk fungsinya ini. Jadinya yang pertama itu adalah mengecek apakah array itu masih bisa dibagi dua jika eh, kiri kurang dari kanan, ya. Lalu mencari posisi tengah midnya ini. Jadi kiri ditambah kanan dibagi dua. Lalu di merge sort lah, memanggil merge sort untuk bagian kiri dan kanan, recurve shift. Nah, itu setelah dua bagian sudah terurut, nantinya akan dihubungkan dengan fungsi di merge yang tadi kita buat di atas ini. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke main-nya. Itu kita buat untuk datanya tadi minimal 8 elemen ya. Ini kita buat 10 saja. Misalkan 50 plus 3 6 6 8 4 3 6 8. Kita buat lagi misalkan 60. Oke. Nah, kita buat untuk datanya, data elemennya. Kita coba untuk panggil si datanya ini ya, yang belum terurut. Oke, sebelum diurutkan. Kita coba. Oke, berhasil ya. Data sebelum diurutkan ini masih belum terurut. 50, 14, 3, 5, 6, 24, 27, 28, 36, 40, 60 sesuai. Lalu kita sekarang buat untuk yang terurut. Data setelah diurutkan. Kecil. Ini yang bersama sih sebentar. Bisa saja. Bentar, sepertinya ada yang kurang. Oh maaf, ada image sortnya.
ambil data. Oke, seperti ini. Ini berfungsi untuk memulai proses pengurutan mulai dari indeks pertama hingga terakhir ya. Jadi ngambil data dari Matsort ini. Oke, sudah. Oh, ada error sepertinya. Maaf, sebentar. Saya cek dulu, sepertinya ada error. Oke. Sepertinya ini ada error. Sebentar saya cek dulu ya. Sebentar. Mohon maaf. Oke, sepertinya masih salah ya. Saya cek dulu dari atas lagi. Mana salahnya sebenarnya. Harus tambah satu. Ternyata cek lagi. Integer left, right, left, right, integer mid, left, kiri ditambah kanan dibagi dua, benar. Astagfirullah. Harusnya di sini mid. Coba lagi sekali lagi ya. Oke, ini sudah berhasil. Data setelah diurutkan dari data besar ke terkecil, yaitu 60, 50, 40, 36, 27, 24, 14, 6, 5, 3. Oke, itu untuk soal yang pertama. Lalu untuk soal kedua, yaitu buat program Java yang mengurutkan data dari data besar ke terkecil menggunakan counting sort. Itu nilainya hampir sama. Jadi untuk nilai sendirinya nanti kita menggunakan dari yang sini data ini aja ya, biar sama. Kita buat dulu untuk filenya. Oke, setelah itu kita
case-nya kita menggunakan counting sort ya. Lalu kita untuk ini mainnya nanti aja, kita buat yang ininya dulu. Tidak integer. Lalu kita buat untuk menentukan nilai maksimumnya. Sini integer sama dengan UT, parameter UT-nya dengan 0 ya. Untuk for-nya kurang dari UT, panjang dari UT-nya itu. Ini-nya lalu untuk parameter UTI lebih dari max, max-nya sama dengan UT. Oke, saya jelaskan dulu di sini. Jadinya untuk baris ini tuh mencari nilai terbesar dari max ini. Lalu untuk counting satu menentukan nilai maksimum untuk menentukan array. Jadi langkahnya ambil nilai dari pertama dulu dari UT 0 ini ya, parameter UT lalu sebagai maksimum awal. Setelah itu bandingkan dengan elemen lainnya satu persatu. Oke, jika ada lebih besar perbarui nilai max. Jadi misalkan contoh ada tadi UT sama dengan datanya tadi, misalkan datanya ini 50, 14, 3 terus dan seterusnya. Maka hasilnya adalah max-nya itu yaitu dari di 60-nya ini karena kan dia paling tinggi seperti itu. Setelah itu kita membuat array untuk menghitung frekuensinya. Oke, setelah sudah ini array count ini adalah bertujuan untuk ukuran maksimum plus 1 karena indeks mulai dari 0. Jadi array ini digunakan untuk menyimpan jumlah kemunculan tiap angka ya. Lalu kita menghitung frekuensi setiap elemen yaitu dengan ini kita maksudnya itu adalah setiap elemen dari UT itu digunakan sebagai indeks di count-nya ini. Oke, lalu nilainya akan tambah 1 setiap kali angka itu muncul. Misalkan jika ada angka 25, count 25 berarti kan di sini count-nya 25, count 25 plus plus. Jadinya artinya angka 25 akan muncul satu kali. Setelah itu kita coba untuk menginput indeksnya. Lalu kita mengisi untuk kembali array dari descending order-nya ya.
while conditionnya teksnya plus lalu sama dengan satu. Oke, ini maksudnya adalah loop untuk dari i-nya itu sama dengan max, jadinya akan turun ke 0 agar hasil urutan dari besar itu kecil. Jadi jika misalkan count-nya itu i lebih besar dari 0, berarti angka 1 muncul di data, lalu selama count-nya itu 1, ya masih lebih dari 0, masukkan i-nya itu ke parameter ut di indeks ini. Lalu nanti akan kurangi dari count i-nya itu. Jadi misalkan contoh, jika count-nya itu 50 sama dengan 1, nanti kan, maka ut 0 itu sama dengan 50. Jadi kalau misalkan lalu count 50, jadi kalau misalkan count 50-nya ini minus kurang jadinya akan 0 ya. Seperti itu. Misalkan juga count count 70. Berarti kan misalkan dia kedua. Nanti dia lalu pas lagi masukkan kawan-kawan ini dia akan dianggap jadi satu indeksnya seperti itu. Lalu kita masuk ke fungsi main-nya, kita pakai data yang tadi saja. Itu kita buat juga, ini juga hampir sama sih sebenarnya untuk eksekusi dari tim fate main-nya. Nah, ini seperti ini, data sebelum diurutkan 50, 14, 3, 5, 6, 24, 27, 36, 40, 60. Setelah itu setelah diurutkan, ini setelah diurutkan akan copy saja dari sini. Oops, maaf, ada yang salah lagi. Dia malah menjadi satu. Saya cek dulu sebentar ya. Oh, maaf, di sininya kok malah satu sih. Ini malah ya. Dan hasilnya adalah data setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil 60, 50, 40, 36, 27, 24, 14, 6, 5, 3. Oke, seperti itu. Lalu untuk apa namanya? Untuk analisa dari yang soal pertama, yaitu adalah measure sort menggunakan pembagian dan penggabungan dari divide and conquer-nya. Jadi datanya dibagi dua terus menerus sampai tersisa satu elemen, lalu digabungkan kembali ke dalam keadaan terurut. Itu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan saya menjelaskan terbelit-belit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.